saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kembali pada malam hari ini kita akan beribadah secara online. Mari kita mempersiapkan diri kita buka dengan lagu pembukaan. Kita buka ibadah kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadah kita pada malam hari ini kita persembahkan untuk keluarga Pak Felix. Baik saudara-saudari terkasih, agar ibadah kita pada malam hari ini boleh berkenan kepadanya. Kembali kita datang ke hadiratnya, mau menyatakan sesal tobat kita. Kita berdoa tobat bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, sumber cinta kasih sejati, perkenankanlah kami menikmati kasih sayang-Mu dan menyebarluaskannya bagi sesama kami dengan pengantaran Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita buka hati kita mendengarkan sabda Allah. Bacaan dari kitab Wahyu. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah.
dibenci semua orang, tetapi tidak sehelai rambut kepalamu pun akan hilang. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi sebelum semua itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambutmu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, ada istilah yang mengatakan bahwa lebih mudah meraih daripada mempertahankan. Inilah yang sering kita lihat pada seorang atlet. Pada saat dia meraih juara, kadang sulit dia mempertahankannya. Demikian pula dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada orang yang dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi pergumulan hidup, akan rajin datang kepada Tuhan, sujud, menyembah dan memohon, berdoa dengan rutin. Tetapi pada saat Tuhan mengabulkan permohonannya, kadang dia mulai kendur dalam berdoa, bahkan lupa berdoa. Begitulah yang sering kita alami orang-orang di luar sana. Injil hari ini, Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa apabila kita tetap bertahan, kita akan memperoleh hidup. Perkataan ini mau meneguhkan para kita, murid-muridnya, dalam menghadapi segala persoalan hidup. Tentunya kita semua pernah mengalami sakit hati karena persoalan hidup, mungkin dibenci, dicaci, atau dihujat oleh orang-orang di sekitar kita. Atau mungkin kita jatuh terpuruk karena persoalan hidup yang begitu berat. Injil hari ini bukanlah suatu penghiburan, bukanlah suatu janji, tapi ini adalah suatu janji Tuhan kepada kita. Galatia pasal 3 ayat 7 mengatakan, "Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dalam iman, mereka itu adalah anak-anak Abraham." Saudara-saudari terkasih, tahukah Anda pohon apa yang paling kuat dalam menghadapi angin badai? Salah satu pohon yang kalau kita lihat begitu kecil, kelihatannya rapuh, tapi pohon ini adalah pohon yang sangat kuat. Itu adalah pohon korma. Pohon korma yang terlihat begitu kecil dan rapuh, tetapi mempunyai daya tahan yang sungguh luar biasa, yang dapat menghadapi badai sekuat apapun. Dengan memiliki akar yang kuat seperti pohon korma, kita pun dapat melewati semua badai kehidupan kita saat ini. Apabila kita percaya dan mau bertahan dengan iman, kita akan bertunas dan jadi seperti pohon korma. Begitulah di dalam kehidupan kita. Sering datang badai menerjang begitu kuat,
menekan bahkan membekokkan dan nyaris meratakan kita. Masalah dan beban hidup selalu datang silih berganti. Namun janganlah biarkan iman kita goyah. Janganlah biarkan iman kita goncang, saudara-saudara terkasih, karena keadaan dan masalah yang kita hadapi. Sadarlah bahwa setiap kesulitan, setiap masalah yang kita hadapi itu sifatnya hanya sementara saja. Janganlah takut, saudara-saudara terkasih, dalam menghadapi badai kehidupan, karena semuanya pasti akan berlalu. Bukan bagaimana kita memulai, tetapi bagaimana kita mengakhirinya. Tetap bertahan dalam iman di dalam Tuhan, dan yakin bahwa mujizat pasti terjadi. Mazmur pasal 9 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, dan akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Tuhan akan menguatkan kita dan menunjukkan jalan kasih-Nya kepada kita dalam menghadapi setiap masalah hidup yang kita hadapi. Semoga demikian. Amin. Mari kita mengimani sabda Allah dengan syahadat para rasul yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita masuk dalam doa umat. Betapa dekat Tuhan dengan kita. Telah diajarkan oleh Yesus. Padanya kita dapat melihat wajah Bapa dan senyum kasih-Nya kepada dunia. Maka marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang telah Tuhan berikan untuk keluarga Pak Felix. Kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Mohon berkat-Mu yang baru untuk hari-hari yang akan datang untuk keluarga Pak Felix. Kami juga mau berdoa untuk orang tua Pak Felix yang berada di kampung. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi warga Rukun Santa Anes, semoga kehadiran Bapa di tengah-tengah kita dapat menghalau segala kegelisahan, menghalau segala sakit penyakit yang mengganggu kehidupan dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi warga Rukun Santa Anes yang mengalami gangguan kesehatan, terutama untuk saudari kami, Leni Wicahyo, semoga Allah Bapa di surga memberikan kesehatan yang baik, memulihkannya, sehingga kembali bersukacita dan berhimpun bersama dengan kami dalam menjalani kehidupannya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon keselamatan arwah daripada keluarga Pak Weris. Untuk almarhum Yunus Tapi, Dominikus Turu, Paulus Sending, dan semua kerabat keluarga yang telah mendahului keluarga Pak Felix. Allah Bapa yang Maha Baik, berikanlah istirahat kekal bagi keluarga yang telah mendahului Pak Felix. Kiranya Tuhan berkenan memberikan istirahat dan damai-Mu, dan berbahagia dengan para kudus-Mu, dan boleh menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Mari kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, dengarkanlah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan ke hadirat-Mu dengan pengantaran putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, dengarkanlah doa kami. Kuatkanlah kami dengan roh-Mu dalam perjalanan kami mengikuti jejak Yesus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga ibadah kita pada malam hari ini senantiasa berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, ibadah kita pada malam hari ini sudah selesai. Syukur pada Allah.